Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidil ghuril muhajjalin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas semua limpahan karunia dan limpahan nikmat-Nya. Salah satunya adalah nikmat dimudahkannya kita menuju Masjid Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan langkah kaki kita untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Maka ini di antara nikmat yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga nikmat iman, menjaga nikmat Islam serta amal saleh. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada Rasul mulia Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Para hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita melanjutkan tema besar kita tentang tarbiyatul abna, bagaimana mendidik, bagaimana memberikan bimbingan sebagai orang tua, baik ayah atau ibu, terhadap anak-anaknya. Pada kesempatan ini tema yang akan kita bahas adalah tentang parenting dari sosok yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan namanya diabadikan menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran, yaitu surat yang ke-31. Ya, surat apa? Surat Luqman. Ya. Maka tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa nama di dalam Al-Qur'an, tokoh-tokoh yang Allah Subhanahu wa taala atau manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, apalagi mereka adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, maka patut dan kita diperintahkan untuk senantiasa meneladani dan mencontoh kehidupan mereka. Maka dalam kesempatan ini kita akan membahas
Di antara bentuk bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada manusia berupa tuntunan, ya, bimbingan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menampilkan sosok-sosok manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi dan rasul sampai dari kalangan manusia biasa. Ketika kita banyak beralasan, ya, ketika kita banyak beralasan ketika kita mencontoh para nabi dan rasul, sering kita beralasan itu kan nabi, itu kan rasul, wajar, ya. Mereka dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk langsung dari Allah, turun wahyu kepadanya. Sehingga rata-rata ketika ditampilkan di dalam Al-Qur'an kita mencontoh para nabi dan rasul, atas kurangnya ilmu dari kita, kadang-kadang kita beralasan, ya, beralasan yang akhirnya kita lupa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama rasul, nama-nama nabi untuk dijadikan teladan, ya, maka kita sering beralasan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan bimbingannya kepada kita di dalam soal mendidik, ya, Allah tampilkan manusia biasa, ya. Maka yang kita kenal, maka kita perlu mengetahui, ya, sosok Luqman yang mendapatkan gelar Al-Hakim, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan atau dikaruniakan kepadanya Al-Hakim, yaitu adalah kebijaksanaan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita mengetahui, ya, tentang posisi, ya, siapa Luqman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa ulama berpendapat, ya, bahkan di dalam tafsir kita dapati, ya, siapa sebenarnya Luqman. Apakah Luqman ini adalah seorang nabi atau seorang manusia biasa? Ya, terdapat beberapa pendapat, ya. Ada salah seorang sahabat Nabi bernama Ikrimah, ya, berpendapat bahwasannya Luqman adalah seorang nabi, ya. Akan tetapi, ya, jumhur para ulama, ya, para ahlul mufassirin, bahwasannya Luqman adalah seorang manusia biasa, hamba Allah yang saleh. Dan inilah pendapat yang paling kuat, bahwasannya Luqman adalah manusia biasa, ya. Tentang profesinya disebutkan, ya, juga mereka berselisih, berbeda pendapat, ya. Sebagian menyebutkan Luqman adalah seorang qadhi, ya, seorang hakim. Ada yang menyebutkan Luqman dia adalah seorang penggembala, ya. Ada yang menyebutkan Luqman adalah seorang tukang jahit, penjahit, ya. Dan beberapa menyebutkan, ya. Ini tidak penting untuk kita telusuri, ya. Tidak terlalu penting untuk kita mengetahui detail tentang posisi atau pekerjaan Luqman Al-Hakim. Bahkan kalau ditanya Luqman ini berasal dari mana, para ulama pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Luqman adalah seorang Habasyi, ya, dari Ethiopia, dari Afrika. Ada yang menyebutkan dari Nubia, ya, antara Mesir dan Sudan. Para ulama menyebutkan tentang fisik Luqman adalah seorang laki-laki berkulit hitam, ya.
Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hampir secara fisik ya, Luqman adalah bukan ya seseorang yang mungkin disebut ya yang memiliki paras atau tampilan yang menawan. Bahkan dia disebutkan Luqman adalah seorang laki-laki berkulit hitam ya, bibirnya tebal, kakinya pecah-pecah, disebutkan dalam beberapa riwayat ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sedang mengajarkan kepada kita bahwasannya fisik seseorang ya, bahwasannya harta seseorang atau kedudukan seorang ya, itu tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menilai seseorang dari imannya, dari ketakwaannya. Maka saking mulianya manusia ini ya, Luqman bahkan setiap perkataannya, nasihat-nasihatnya di dalam mendidik anak, ketika dia menasihati anaknya, Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Maka inilah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah ingin mengajarkan kepada kita ya, bahwasanya dari siapapun ya, ketika itu adalah ilmu, itu adalah kebenaran, ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alasan bagi kita karena melihat fisik orang tersebut mungkin di bawah levelnya, di bawah kita ya, kedudukannya di bawah kita levelnya, kekayaannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ditampilkan sosok para nabi dan rasul, kita sering beralasan ya, itu sulit dicontoh, itu kan para nabi dan rasul. Maka kisah Luqman memberikan pelajaran yang penting kepada kita, bahwasannya teladan itu bisa dari siapapun. Teladan itu bisa lahir dari manapun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang menarik ya tentang Luqman Al-Hakim ya. Di dalam Al-Qur'an, kalau kita dapati jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, tentang pola hubungan ya, bahkan dialog-dialog yang dibangun ya di dalam keluarga, maka kita dapati sesungguhnya pola interaksi ya, bahkan dialog di dalam Al-Qur'an antara hubungan ayah dan ibu di dalam keluarga ya, ternyata porsinya itu lebih banyak dialog antara ayah dengan anaknya ya. Di dalam sebuah penelitian disebutkan dalam satu karya dari Sarah binti Halil bin Dakhilullah Al-Mutiri, dia menuliskan di dalam tesisnya untuk gelar magisternya di Universitas Ummul Qura di Fakultas Pendidikan Konsentrasi Pendidikan Islam. Beliau menulis judul disertasinya Dialog Orang Tua dan Anak dalam Al-Quran dan aplikasinya di dalam pendidikan ya. Ada yang menarik dari penelitian beliau, beliau menyebutkan bahwasannya di dalam Al-Quran terdapat 17 dialog ya, 17 dialog antara orang tua dengan anak ya. Dari 17 dialog itu beliau menyebutkan 14 ya, 14 dialog itu terjadi antara ayah dengan anaknya
Ya, dari 17 ya, dialog yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, 14 itu adalah dialog antara ayah dengan anaknya. Sisanya yang 2 adalah dialog ibu dengan anaknya. Dan 1 ayat ya disebutkan adalah dialog antara 2 orang tua, ayah dan ibu dengan anaknya. Beliau menuliskan ya, yang pertama di dalam surah Al-Baqarah ayat 130 sampai 133 adalah kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya, ya, dan Nabi Yakub dengan anaknya. Lalu di dalam surah Al-An'am adalah dialog Nabi Ibrahim alaihissalam masih dengan ayahnya. Lalu berikutnya Quran surah Hud ayat 42 dan 43 adalah dialog Nabi Hud alaihissalam dengan anaknya. Berikutnya yang kelima di dalam surah Yusuf ayat 11-14 memuat tentang dialog Nabi Yakub alaihissalam dengan anaknya. Kemudian dalam surah Yusuf ayat 16 sampai 18 juga sama, Nabi Yakub dan anaknya. Berikutnya ayat 63-67 ya, memuat sama Nabi Yakub dan anaknya. Boleh menyebutkan sampai yang ke-14 ya, adalah dialog antara Luqman dengan anaknya ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan ya bahwasannya peran ya dialog yang dibangun, porsi yang terbanyak ini seharusnya adalah dialog antara ayah dengan anaknya. Bukan berarti porsi ibu harus dikurangi, tidak ya. Tapi inilah yang menjadi renungan kita hari ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Qur'an ya mengajarkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan lewat para nabi dan rasulnya, bahkan nasihat-nasihat para nabi ya, Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, dan kita dapati ternyata nasihat terbanyak ya dari seorang ayah kepada anaknya ini menjadi peran yang sangat krusial dan penting dalam membentuk karakter anak-anak. Ya. Artinya ketika sang ayah itu tidak hadir, bahkan saat ini disebut dengan fatherless, ya. Akhir-akhir ini ada fenomena fatherless, yaitu adalah ketidakhadiran seorang ayah. Bukan karena ayahnya meninggal, bukan karena ayahnya jauh, tapi yang ada hari ini sosok ayah nyaris tidak berfungsi. Hanya dibatasi, ya, ayah itu yang penting nyari duit. Ayah itu yang ngurus makan, tempat tinggal. Dan hari ini banyak fenomena. Bahkan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang kesalahan-kesalahan. Ya, kesalahan orang tua di dalam mendidik, adanya pembagian ya yang keliru dalam ngurus anak. Yaitu pembagian yang nyari duit itu adalah siapa? Ayah. Ya, tapi yang ngajar, yang didik itu tugasnya ibu. Ini yang keliru. Pendidikan itu tidak bisa, ya, hanya salah satu. Pendidikan itu nggak bisa hanya satu yang berperan, tapi dua-duanya harus berfungsi. Itu namanya dual parenting. Maka kita berkaca dari penelitian ini, ya, dialog terbanyak justru dari 17 dialog di dalam Al-Quran, ya, 14 itu
adalah dialog antara ayah dengan siapa? Dengan anaknya. Baik dengan anak laki-laki atau dengan anak perempuan. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya ya, komunikasi yang dibangun ya. Di sini bukan hanya dialog, bukan hanya bercanda, bukan hanya sekedar ngajak ngobrol, tapi yang diabadikan di dalam Al-Qur'an adalah nasihat yang membangun, nasihat yang membentuk. Ya. Maka ini harus dibedakan antara komunikasi sehari-hari, kita ngajak ngobrol anak, bercanda, itu harus. Tetapi ada sesuatu yang lebih penting dari itu, bagaimana agar nasihat ya, agar pesan yang diberikan dari seorang ayah kepada anaknya ini menjadi pesan yang membekas. Ya. Pesan yang mampu mempengaruhi, pesan yang akhirnya membentuk karakter anak. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam beberapa penelitian, salah satunya oleh Ibu Eli Risman, dia menyebutkan dalam salah satu tulisannya, pada tahun 2005 sampai 2010 ya, dia mengadakan penelitian di 33 provinsi. Ditemukan bahwa rata-rata ya, ayah di Indonesia hanya bertemu dengan anaknya kira-kira berapa jam, berapa menit ya. Bayangkan, ini pada tahun 2005 sampai 2010, Pak. Beliau meneliti di 33 provinsi di Indonesia. Beliau menyimpulkan rata-rata waktu yang diberikan seorang ayah ketemu dengan anaknya hanya 65 menit. Hanya 65 menit. Itu tahun 2010-an. Bayangkan, dulu gadgetnya mungkin masih jarang, ya. Aplikasinya belum sebanyak sekarang. Sekarang sudah di 2025, kebayang tinggal berapa persen. Bahkan ada orang tua, ada ayah ya, yang tidak bertegur sapa dengan anaknya pun ada. Ya, bahkan di rumah ini sepi. Ya, tidak ada dialog. Nyaris bahkan semuanya tidak ada dialog. Semuanya sudah berdialog masing-masing dengan gadgetnya. Yang biasanya sang ibu cerewet ya sama anaknya, hari ini sudah beda. Sehingga wajar hal ini kita dapati banyak kasus speech delay. Anak-anak pada usia yang harusnya mereka sudah bisa ngomong, ya, mereka mengalami keterlambatan bicara. Dan ini kasusnya semakin hari semakin meningkat. Anak pada usia balita banyak yang belum bisa ngomong, Mbak. Jenengan kalau datang ke beberapa rumah sakit yang ada layanan ya di tumbuh kembang ya, saya pernah beberapa kali, tiap harinya penuh dengan anak-anak yang harusnya pada usia tersebut anak sudah lancar. Saya pernah mendapati ada anak yang ketika komunikasi hanya bisa berteriak. Ya, minta apa teriak, nangis ya teriak, ya, sama sekali tidak ada kosakata. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang menyebabkan? Salah satunya karena berkurangnya hari ini dialog yang dibangun di dalam rumah. Anak lebih asyik nonton, hanya menjadi pendengar, tapi tidak pernah merespon
Maka Al-Quran mengingatkan kepada kita, terutama wahai para ayah, jangan menjadi ayah yang bisu. Ya, jangan menjadi ayah yang bisu. Ya, Al-Quran sudah menegaskan ada 17 komunikasi, 14 itu adalah komunikasi antara ayah dengan anaknya. Bahkan bukan hanya ngobrol biasa, bukan hanya komunikasi, tapi ini adalah nasihat. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hambanya tentang Luqman, ya. Ada sesuatu yang sangat penting untuk kita pelajari hari ini, ya, tentang peran kita di dalam mendidik anak. Maka mudah-mudahan berkaca, ya, dari pendidikan yang diberikan oleh Luqman, ya, ini menjadi penerang kepada kita bagaimana dialog yang dibangun, seperti apa, ya, apa yang harus disampaikan kepada anak. Maka kita akan belajar dari Luqman Al-Hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ketiga, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun azim. Ya. Di antara untaian nasihat, ya, Luqman kepada anaknya, bahkan sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya Luqman Allah berikan hikmah. Ya. Inilah yang menjadi poin penting, ya. Bahkan Luqman mendapatkan gelar Al-Hakim, ya, karena dia adalah orang yang bijaksana, ayah yang sangat bijaksana di dalam mendidik. Maka disebutkan Luqman adalah bukan seorang nabi maupun seorang rasul, tetapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran, bahkan namanya menjadi nama surat. Beliau mendapatkan gelar Al-Hakim karena memiliki kebijaksanaan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah, ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sudah pernah membahas tentang makna hikmah. Yang pertama, makna dari hikmah, ya, kalau kita kaitkan di dalam mendidik, ya, kalau kita kaitkan dalam menasihati anak, berarti orang tua yang hikmah, ya, adalah nasihat yang berdampak, ya, yang datang dari kebijaksanaan, dari seseorang yang memperbaiki dirinya terlebih dahulu, ya. Jadi agar nasihat kita ini berdampak, nasihat kita berpengaruh, nasihat kita itu ada hasilnya, maka tidak sembarang nasihat, tidak asal melarang, tidak asal nyuruh, tetapi nasihat kita harus dibarengi dengan hikmah. Sebagian ulama menyebutkan hikmah adalah ilmu. Hikmah adalah memiliki ilmu, memiliki kecakapan dalam berfikir, ya. Maka seolah-olah ketika kita menasehati anak, orang tua yang bijak, orang tua yang hikmah, dia akan memikirkan terlebih dahulu nasihatnya. Dia memikirkan bagaimana caranya, memikirkan apa isinya, memikirkan apa dampaknya. Tidak asal cemplong, tidak asal ketika kita emosi kita luapkan kepada anak. Ketika kita pengen apa, langsung kita sampaikan kepada anak. Maka ini berbeda dengan Luqman, ya. Walaqad ataina Luqmanal hikmah, dan kami telah berikan kepada Luqman hikmah, ya. Kemarin kita sudah membahas yang namanya hikmah itu, ya, adalah
ketika memberikan nasihat, orang tua akan berpikir bagaimana caranya, ya, agar nasihat ini bisa sampai kepada anak. Kapan waktunya, ya, apakah tepat atau tidak? Maka inilah sosok dari Luqman, ya. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan untean-untean nasihatnya kepada anak, ya, dan nasihat itu sampai kepada anak-anaknya diawali dari penyampaian hikmah, ya, dengan cara yaitu datang dari kebijaksanaan dan dari seorang yang memperbaiki diri. Artinya, ya, apa yang disampaikan oleh Luqman, ya, adalah berdasar dari ilmu yang dia kuasai, berasal dari pengetahuan yang dia dapatkan, ya, kemudian dia praktekkan sehingga dia menjadi contoh teladan, ya, menjadi sosok ayah yang menjadi panutan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kalau kita melihat, ya, pola nasihat di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, dari dialog yang ada antara orang tua, ya, dengan anaknya, dengan disebutkannya ada 14 kali dialog ayah, ya, maka ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya peran ayah bukan hanya sebagai mesin ATM, ya, akan tetapi peran ayah juga adalah memberikan pesan, memberikan nasihat yang menggugah kepada anaknya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat Luqman Al-Hakim, ya, di antara nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim, ya, yang pertama, Luqman memerintahkan, ya, kepada anaknya, bahkan Luqman mengawali sapaan kepada anaknya, ya. Luqman mengawali ya bunayya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu. Dan ketika Luqman Al-Hakim dia memberikan wejangan, memberikan nasihat, wa huwa ya'iduhu, dan dia menasihati anaknya, maka Al-Qur'an mengabadikan, ya, Luqman Al-Hakim dari mulai cara menyapa, ya, panggilan-panggilan kepada anaknya. Luqman memiliki panggilan yang terbaik, panggilan yang sangat disukai oleh siapa? Oleh anaknya. Maka dengan kata ya bunayya, ya, ya bunayya, itu adalah panggilan kesayangan, ya. Ya bunayya ini adalah tingkat, ya, kata yang menjadikan, ya, ketika anaknya disapa dengan panggilan ini, hatinya terbuka, anak menjadi senang, ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan, ya, Allah Subhanahu wa taala sampai mengabadikan setiap kata. Bagaimana cara memanggil, ya, bagaimana cara memanggil anaknya, Allah mengajarkan kepada kita. Bagaimana Luqman mengawali panggilan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku tercinta, ya. Maka sangat penting bagi kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi apapun, ya, maka nasihat, agar nasihat kita sampai kepada anak kita, maka harus dibangun terlebih dahulu jembatan, ya. Bangun jembatan yang bisa menghantarkan kata-kata kita, kalimat kita ke relung hatinya, ya. Maka salah satunya
adalah kita memiliki panggilan-panggilan kepada anak-anak kita, panggilan yang disenangi oleh anak-anak kita. Bukan panggilan sekedar guyonan, bukan. Ya, bukan panggilan yang hanya anak itu dianggap biasa, tidak. Ya. Kalau perlu ada panggilan yang menjadikan anak kita, kalau kita manggil dengan panggilan tersebut, anak kita ini responnya baik. Umpama walaupun lagi marah, kita panggil dengan panggilan tersebut menjadi reda. Ya. Maka ini adalah perlu kedekatan, membangun bonding. Ini perlu. Ya, panggilan antara suami dan istri pun sama. Lihatlah seperti Nabi kepada istrinya memiliki panggilan-panggilan khusus. Ya. Bahkan ada dialog yang harus dibangun antara anak dan ayah, ayah dan anak. Ada panggilan-panggilan yang membuat di antara hubungan mereka semakin dekat. Ya. Jangan sampai ketika kita mau menasihati, malah kita menyebutkan kata-kata yang membuat hatinya tertutup. Ya. Karena kita marah, emosi, malah memanggil dengan panggilan yang tidak disukai. Maka dibayangkan, ya, bagaimana akan terbuka hatinya ketika kita mengawali ucapannya dengan ucapan yang tidak disenangi. Dasar bodoh, dasar anak nakal, dasar kamu tolol umpama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun nasihat kita, kalau cara penyampaiannya, ya, cara yang disampaikan adalah justru menjadikan anak kita menolak, maka itu tidak akan berarti bagi anak-anak kita. Maka lihatlah, ya, bagaimana Luqman mengawali sapaan panggilannya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun azim. Wahai anakku tercinta, wahai ananda, ya, sapaan-sapaan yang membuat anak itu menjadi tenang, menjadi terbuka. Ya, Luqman mengawali. Ya, siapa kiranya yang mengajarkan kebijaksanaan? Ya, siapa yang mengilhamkan sampai Luqman berkata demikian? Padahal dia adalah orang biasa. Kalaupun dia seorang penggembala, ya, ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mengajarinya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah yang akan mengajari kalian, menuntun kalian. Karena lahir dari ketakwaan, dari keimanan. Allah bimbing Luqman. Allah berikan ilmu kepada Luqman bagaimana cara membimbing anaknya. Ya. Jadi tentang parenting, ini Luqman sudah mendahului bagaimana sapaan-sapaan yang baik kepada anak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada ayat berikutnya Luqman mengingatkan tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pondasi yang pertama, la tusyrik billah. Ya. Pondasi yang pertama dibangun oleh Luqman kepada anak-anaknya adalah pondasi keimanan. La tusyrik billah, jangan sekali-kali engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Innasyirka ladzulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa, tidak ada kemaksiatan, tidak ada kezaliman, ya, melainkan ketika seseorang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pondasi yang pertama dibangun oleh Luqman Al-Hakim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih pembahasan tentang nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim. Mudah-mudahan menjadi panduan kita, menjadi tuntunan kita di dalam mendidik anak-anak kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.